Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli wa ala sahbihi wa man tabi'ahum. Yang Bapak sayangi, Ananda peserta didik kelas 10, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun melalui daring ya. Setelah lewat masa pandemi, akhirnya hari ini hari pertama PJJ. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dan keluarga kita dilindungi dari segala macam mara bahaya. Nah, anak-anak, sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan sekolah untuk hari ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, di mana dengan pembelajaran jarak jauh ini Ananda diharapkan untuk tetap di rumah, tidak mengikuti kegiatan demonstrasi ya, karena mengingat bahaya yang lebih besar. Jadi Anda silakan stay di rumah, kemudian bantu-bantu orang tua belajar gitu ya. Setelah itu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. KBM kita mulai dari 6.30 tadarus, kemudian diikuti KBM seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, anak-anak yang berbahagia, sebelum mulai mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah mudahkan kita dalam pembelajaran hari ini, Allah tambahkan ilmu kita. Ikutin Bapak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kecerdasan. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pembacaan Al-Quran ya. Mungkin minggu lalu kita sudah membahas ayat dari surat At-Taubah ayat ke-105 tentang etos kerja. Apa itu kerja? Etos kerja adalah budaya kerja yang baik. Kalau dulu ada istilah banting kerja keras banting tulang, kepala di kaki, kaki di kepala ya. Kan etos kerja yang ada di masyarakat. Dalilnya dalam Islam yaitu surat At-Taubah ayat 105. Silakan Anda bisa buka di buku di halaman 14 ya. Hari ini kita tujuan pembelajarannya adalah melafalkan surat At-Taubah 100 dan menunjukkan hukum tajwid. Jadi nanti tugasnya Ananda voice note ya surat ini ya, pembacaannya sesuai dengan tajwid. Nah, untuk itu mari kita baca bersama-sama Bapak dulu ya, nanti kamu ikutin dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum. Ya, silakan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Amalakum. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita panjangin ini ya, karena ini nasi masuknya ke mat arid. Ulang ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, silakan diulangi. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, 1, 2, 3. Silakan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Botolnya loncat. Lanjut. Wa
turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nafas dulu, ulang ya. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ini tak marbuto ya. Kalau waqaf dibacanya ha. Sudah, ulangi. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nafas. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita ulangi lagi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini yang fayunabbi'ukum, tahan dulu, ini namanya ikhfa syafawi ya, ditahan dulu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita ulangi lagi ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ambil nafas. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ambil nafas. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, sekali lagi. Nah, kalau yang udah bisa satu nafas, nggak apa-apa ya. Sampai ini minun, kemudian sampai yang ta'malun. Contohnya gini. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, kalau yang lancar boleh yang tadi, kalau yang masih latihan boleh dibagi-bagi sesuai yang awal tadi ya. Nah, sekarang kita bahas tajwidnya dulu ya. Wa qul i'malu fasayarallah. Nah, di sini ada tafhim. Apa tuh tafhim? Tafhim artinya tebal. Ya, tafhim artinya tebal, di mana sebelum lafaz Allah ya, sebelum lafaz Allah ada huruf bertanda fathah atau dhamma, maka dibacanya tebal. Namanya tafhim. Nih, fasayarallah. Nih kalau kita ganti warnanya. Nah, ya, nah ini. Di kata fasayarallah. Nah, ini ya. Sebelum lafaz Allah, ini kan lafaz Allah nih, ada huruf bertanda fathah, namanya tafhim. Kemudian di ayat selanjutnya, fasayarallahu amalakum, namanya idhar syafawi. Seperti yang Bapak bilang, huruf mim sukun ada 3 hukumnya. Yang pertama idgham mimi. Ya. Kapan idgham mimi? Ketika mim sukun ketemu dengan mim. Ya. Kemudian yang kedua ikhfa syafawi. Apa tuh ikhfa syafawi? Ketika mim sukun ketemu dengan ba. Mana contohnya nih? Yang di ini nih. Fayunabbi'ukum, ya. Itu namanya ikhfa syafawi. Yang terakhir idhar syafawi. Idhar syafawi artinya jelas, ya. Apa tuh? Mim ketemu selain 2 huruf ini. Nah, contoh ini. Mim ketemu huruf mim sukun ketemu huruf lain selain huruf mim dan huruf ba. Ya. Maka dibacanya jelas. Ya, amalakum. Ya, itu namanya idhar syafawi. Kemudian lanjut wa rasul. Ini namanya mata bi. Luhu wal mu'minun. Alif lam qamariyah. Nih.
Wal mu'minun. Alif lam qamariyah itu artinya bulan ya. Eh jadi alif lam qamariyah di mana ada alif dan lam yang dibaca jelas. Indikatornya tandanya sukun di atas lamnya. Dan selalu lamnya dibaca jelas kecuali pengecualian nanti kalau ada namanya allazi, allazi, allati itu pengecualian. Nah, ini kalau tandanya sukun berarti ini alif lam qamariyah. Wal mu'minu min wal mu'minun. Nunnya ini mat arid disukun ya. Karena matobi'i dilalui oleh huruf hidup kemudian diwakafkan, diberhentikan, maka dibaca alif bukan matobi'i tapi mat arid li sukun 5 sampai 6 harokat, maka dibacanya wal mu'minun ya, minun. Kemudian ya tadi namanya alif mat arid li sukun. Kemudian kita lanjutkan wa saturaddu, ini matobi'i tipe 3. Nah, biasa ya, wa saturadduna ila alimil juga alif lam koma ria, lam alif kemudian lamnya bertanda sukun kayak buletan di atas itu. Alimil ghaibi wasyahadah. Nah, ini lawannya alif lam qamariyah yaitu alif lam samsiyah. Syaratnya ada alif, ada lam. Kemudian huruf ketiganya bertanda tasydid ya. Alimil ghaibi wasyahadah ini berarti alif lam samsiyah. Wasyahadah, haknya mato bi, maka dibaca panjang nih. Wasyahadati ya. Fayunabbiukum ya, ini namanya ikhfa syafawi, ditahan dulu sebentar. Fayunabbiukum ya. Bima matobi ku ikhfa. Ada samar-samar ya di sini ya, nun sukun ketemu ta. Kuntum, bukan kuntum tapi kuntum ya. Ikhfa nun mati ketemu ta, tumnya idhar syafawi. Kemudian tak malun sama matobi'i di matobi'i di bertemu dengan huruf hidup tapi wakof, maka dia dibaca mat arid disukun. Tak malun dibacanya panjang ya. Jadi matobi'i didahului oleh huruf hidup maka dibaca panjang. Jadi ya itu hukum-hukum tajwid. Untuk lebih jelasnya kalau misalnya kurang jelas kamu bisa bertanya dengan Bapak atau nanti kita ulang-ulang lagi sampai kamu paham ya. Nah, kita baca sekali lagi ya sebelum kita tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mohon maaf kalau agak berisik ya karena Bapak rekamnya pagi-pagi banget nih ya. Bapak cukupkan ya. Nanti kamu kirim voice note ke Bapak via WA aja ya. Jangan lupa foto KBM, foto lagi baca Al-Quran aja ya. Kemudian voice note baca ini. Sambil lihat teks nggak apa-apa, nggak harus dihafal. Ya, yang penting tujuannya kamu bisa melafalkan ayat ini. Boleh satu nafas, boleh dibagi-bagi seperti tadi ya. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan. Stay di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, keamanan, kenyamanan di rumah. Tolong jangan ikut demo. Kita masih proses pembelajaran sampai pukul 15. Setelah itu kamu tetap di rumah ya. Terima kasih. Bapak cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.